Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, la hamla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meneladani kisah para solihin memang tidak akan pernah ada habisnya. Ada saja hikmah yang bisa kita petik dari setiap lakunya. Kisah kali ini datang dari kitab Anisul Mukminin karya Syekh Sofwaq Sa'dallah Al-Mukhtar, tentang orang soleh menangis saat melihat daging panggang. Suatu hari, seorang soleh yang tidak disebutkan namanya sedang menempuh suatu perjalanan. Tanpa sengaja, di tengah perjalanan ia menemui seorang laki-laki penjual daging panggang yang sedang membakar daging di atas bara api. Orang soleh itu tiba-tiba dia menangis terseduh-seduh. Hal ini pun membuat orang laki-laki yang memanggang daging itu bertanya-tanya. Laki-laki penjual daging panggang tersebut penasaran dengan tangisan si soleh. Tanpa basa-basi, penjual daging pun bertanya kepada orang soleh tadi, "Wahai saudaraku, apa yang membuatmu menangis terseduh-seduh seperti ini?" Tanya si penjual daging panggang. "Apakah kau menginginkan daging panggang ini?" Imbuh si penjual daging panggang. Orang soleh itu tadi tidak menjawab pertanyaan si penjual daging panggang. "Tidak, aku sama sekali tidak menginginkan daging panggang itu," timpal si orang soleh. "Lalu apa yang membuatmu menangis dari tadi?" tanya si penjual daging panggang. Sambil terus terisak dalam tangisannya, orang soleh tadi mengutarakan asbab atau musabab dari tangisannya itu. "Aku menangis karena manusia memanggang daging hewan di atas bara api, sedangkan keadaan hewan itu sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Sementara itu manusia, dan termasuk juga diriku nanti, suatu saat akan dipanggang, bahkan dimasukkan ke dalam api dalam keadaan hidup-hidup." Dia terus menangis ketika menyampaikan hal tersebut. Sepenjual daging panggang pun lalu terdiam mendengar apa yang dikatakan si orang soleh tadi. Sepertinya ia benar-benar meresapi apa yang disampaikan dan diutarakan orang soleh tadi. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah ini menjadi renungan bagi kita agar kita mampu mengambil pelajaran dari apa yang kita lihat, kita perhatikan, kita dengar, dan menjadi hal yang ada di sekeliling kita. Apa yang dialami orang soleh kemudian menjadi iktibar pelajaran bagi dirinya, dan kita pun bisa mencontoh dari itu bahwa kita diberikan akal, pikiran, kolbu untuk membaca situasi apa yang ada di sekeliling kita. Maka mudah-mudahan menjadi pelajaran terbaik bagi kehidupan kita, yang kemudian kita ambil itu sebagai bagian dari kehidupan kita untuk menyelamatkan kita dari segala keburukan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Adana wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.